Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, di kota Huyang, Moyo Qingyan dan istrinya tinggal di kota untuk sementara waktu dan bersiap untuk pergi. Di sinilah aku tumbuh dewasa. Ayah dan kakakku ada di sini. Yunji, aku bahkan ingin kita tinggal di sini bersama. Lagi pula, guru juga punya klon di sini dan aku sering bisa meminta nasihat, kata Moyo Qingyan. Aku tahu kamu enggan pergi kan? Istrinya Yunji berkata sambil tersenyum. Tetapi dari sudut pandang kultivasi, kota Huyang hanyalah sebuah kota di negara terpencil di seluruh benua Asat. Dalam hal sumber daya, kota ini jauh lebih rendah daripada kota Xiangji. Bagaimanapun, kota Xiangji adalah kota perbatasan antara dua negara kuno dan kemakmurannya jauh melampaui di sini. Untuk praktis spiritual, sumber daya sangatlah penting. Selain itu, wakil penguasa kota Huyang adalah ayahmu dan Mogi Limeng. Apakah kau di sini untuk mengganti posisi mereka? Selain itu, guru keduamu dan Yuan Shen sama-sama berada di kota Xiangji. Mereka berdua telah memberimu petunjuk, kata Yunji. Saya mengerti semuanya, Moyo Qingyan mengangguk. Aku hanya berbicara kepadamu. Bagi diri kita dan anak-anak kita di masa depan, kota Xiangji adalah yang terbaik. Ayo kita pergi, kata Yunji. Iya, Moyo Qingyan dan istrinya berjalan keluar dari kediaman. Di rumah penguasa kota, semua anggota keluarga Moyo, termasuk Mogi Limeng dan beberapa teman datang untuk mengantar Moyo Qingyan dan istrinya serta Luosa. Ayah, Moyo Qingyan menatap ayahnya. Moyo sangat senang dan segera mengirim pesan suara untuk bertanya. Qingyan, Tuan Kota Luo mempercayaiku dan menerimamu sebagai muridnya. Ini adalah bantuan yang sangat besar. Kamu harus mengingat bantuan besar ini dan tidak boleh bersikap sombong. Begitu kamu menjadi sombong dan membuat Tuan Kota Luo tidak menyukaimu, maka persahabatan ini akan berakhir, kata Moyo. Aku mengerti, Moyo Qingyan mengangguk. Sangat sulit bagi praktisi sepertiku untuk menemukan kesempatan besar dalam hidup kita. Tuan Kota Luo adalah kesempatan terbesar Anda. Ingatlah ini, kata Moyo. Dia bisa melihat masa depan putranya menjadi semakin cerah dan mengingatkan putranya berulang kali. Kakak kedua, Moyo Liu Feng menatap kakaknya. Dia juga memiliki sumber daya yang bagus di kota Huyang. Tetapi bagaimanapun juga, dia tidak memiliki orang kuat seperti Morosa untuk membimbingnya. Sehingga dia masih terjebak dalam tahap dewa sejati ruang hampa. Aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Moyo Liu Feng menatap satu-satunya saudara laki-lakinya. Punyalah lebih banyak anak dengan kakak iparku. Kamu adalah satu-satunya di antara kami bertiga yang masih belum punya anak. Tentu, Moyo Qingyan tersenyum, lalu menatap seorang pemuda di kejauhan dan melambaikan tangan. Thank you, kemarilah. Iya, paman kedua. Pemuda itu berjalan mendekat. Dia tampak agak mirip dengan Moyo Liu Xing. Ini adalah putra dari saudaranya yang telah meninggal. Di sisi lain, Morosa menunggu di kejauhan, dan meskipun dia sedikit cemas, dia tidak banyak bicara. Setelah beberapa saat, kita akhirnya bisa berangkat. Morosa menghela napas lega saat melihat Moyo Qingyan dan istrinya datang. Guru kedua, ayo pergi. Moyo Qingyan berjalan mendekat. Morosa mengangguk, lalu segera melambaikan tangannya, dan sebuah perahu terbang pun muncul. Morosa, Moyo Qingyan dan istrinya beserta para pengikutnya semuanya menaiki perahu terbang tersebut.
Tak lama kemudian, kapal terbang itu melesat di udara dan menghilang di antara langit dan bumi. Keluarga Moyu menyaksikan kejadian ini dari jauh. Kota Huyang dan kota Xiangji terlalu jauh dan mereka hanya bisa bertemu sesekali jika tidak ada keadaan khusus. Paman keduaku cukup murah hati. Setiap kali dia kembali, dia memberiku lebih banyak sumber daya daripada paman tertuaku dan keluarganya, pikir Moyu Fengqiu dalam hati saat menyaksikan kejadian ini. Meskipun ibunya sangat ketat dalam mengatur, sebagai anak tunggal Moyu Liuxing, dia secara alami disayangi oleh keluarga Moyu dan tidak diragukan lagi merupakan tokoh yang kuat di kota Huyang. Namun, karena temperamen tuan kota Luo, anak-anak dari keluarga dua wakil tuan kota, keluarga Moyu dan keluarga Mogili, harus menahan diri dan bersikap berhati-hati. Saya paling percaya pada Moyuho saat dia melakukan sesuatu. Klan Luo Feng di istana tuan kota juga menyaksikan kejadian ini dari jauh. Moyu Liu Feng tidak buruk, tapi murid-murid keluarga Moyu setelahnya semuanya biasa-biasa saja. Ketika sekte Xinjin merajalela, Moyu Liuxing diasingkan dan meninggal. Luo Feng mengira jika anak Moyu Liuxing, yaitu Moyu Fengqiu, memiliki karakter yang baik, ia dapat melatihnya. Namun, dengan kemampuan Luo Feng yang dapat mengamati seluruh kota, setelah sekian lama, Luo Feng menyerah melatihnya. Sementara itu, Morosan membawa Moyu Qingyan dan istrinya dan melakukan perjalanan jauh dari kota Huyang, negara bagian Yu. Ketika mereka tiba di wilayah negara kuno Yanfeng, mereka pertama-tama pergi ke ibu kota Chu dan kemudian bergegas ke kota perbatasan kota Xiangji. Di kota Chu, Gua Luo Feng di dalam menara bintang. Sebagai binatang sektor dunia, Morosa memiliki kemampuan untuk membelah dirinya sendiri, yang juga merupakan salah satu cara bawaan. Pada saat ini, tubuh aslinya tetap berada di menara bintang dan mencerna mayat Raja Dewa. Tuan, Tuan! Tidak lama setelah pencernaan, Morosa segera memanggil tuannya. Ada apa? Luo Feng datang ke tingkat ruang yang didedikasikan untuk Morosa di dalam menara bintang. Tubuh Raja Dewa sangatlah istimewa, ucap Morosa dengan ekspresi serius. Apakah itu tidak cocok untuk ditelan dan dicerna? Tanya Luo Feng. Morosa berkata, mayat Raja Dewa ini sangat membantuku, tetapi esensi mayat ini jelas bukan sesuatu yang dapat dikultivasikan pada dalam Raja Dewa tingkat pertama. Mendengar itu, ekspresi Luo Feng sedikit berubah. Apa maksudmu? Tanya Luo Feng. Saat mencernanya, aku dapat merasakan dengan jelas bahwa mayat ini mengandung banyak misteri Dao Agung asal mula materi dan Dao Agung asal mula ketidakterbatasan. Kedua Dao Agung itu digabungkan untuk mengolah tubuh ini. Dari segi tingkat misteri, tubuh ini jauh melampaui alamku saat ini dan jelas bukan tingkat pertama Raja Dewa. Mungkin saja tubuh ini adalah tingkat kedua Raja Dewa atau bahkan tingkat tertinggi Raja Dewa, kata Morosa. Mendengar itu, Luo Feng terkejut. Raja Dewa yang kubunuh, meskipun tubuhnya kuat dan tangguh, aku memperkirakan bahwa dia hanya berada pada level yang sangat kuat dari level pertama Raja Dewa. Dia masih jauh dari level tak terkalahkan dari level pertama Raja Dewa, kata Luo Feng. Tapi tubuh ini seharusnya disempurnakan oleh makhluk yang sangat kuat, kata Morosa. Tidak heran tekad mentalnya begitu lama. Tubuhnya yang kuat semuanya dibantu oleh kekuatan eksternal. Akhirnya, Luo Feng mengerti. Tubuh juga membutuhkan tekad pikiran untuk mengendalikannya. Tubuh ini memiliki potensi yang besar. Raja Dewa yang telah meninggal, kemauan pikirannya relatif lemah dan dia hanya dapat mengerahkan sebagian kekuatan tubuhnya. Jika tekad pikirannya kuat, kekuatannya mungkin akan melonjak tajam, kata Morosa. Luo Feng mengangguk. Tuan, mengolah tubuh sendiri sangat berbeda dengan membantu praktisi lain mengolah tubuh mereka. Tingkat kesulitannya sama sekali berbeda. Morosa berkata dengan sungguh-sungguh. Aku hanya bisa mengandalkan alam di tubuhku
untuk menumbuhkan kehidupan secara alami. Namun keberadaan yang gelap ini dapat mencapainya dengan alamnya sendiri. Ini sungguh mengerikan. Luo Feng mengangguk. Kita harus berhati-hati dengan lawan ini. Setidaknya untuk saat ini, kita masih jauh dari lawan ini, kata Morosa. Saat ini, aku hanya berada di alam kekacauan, dan kau hanya berada di tingkat pertama alam Raja Dewa. Jangan pikirkan lawanmu, jadilah lebih kuat secara perlahan, kata Luo Feng. Ya, Morosa mengangguk. Dia juga sedikit terkejut saat mencerna mayat itu. Waktu terus berlalu. Setelah kematian Raja Dewa alam langit bayangan, tidak ada berita kematian Raja Dewa manapun di seluruh benua asal. Hal ini membuat Luo Feng dan Morosa semakin yakin bahwa ini pastilah seorang pelayan yang dimurnikan oleh suatu keberadaan yang mengerikan. Setelah itu, Luo Feng tidak menemui masalah lagi. Jelas bahwa keberadaan mengerikan yang memurnikan tubuh itu tidak berniat menargetkan Luo Feng. Dibandingkan dengan beberapa makhluk terbaik di benua asal, aku masih terlalu lemah. Luo Feng juga fokus untuk berlatih. Penguasa Tiankun dari kerajaan Xi yang membuatnya pusing adalah Raja Dewa tingkat kedua. Meskipun ia dapat dianggap sebagai hegemon, ia jauh lebih rendah daripada keberadaan teratas benua asal. Para pemimpin kekuatan gelap di benua asal semuanya misterius dan menakutkan. Saya hanya orang kecil, jadi saya akan mengumpulkan pengalaman secara perlahan terlebih dahulu, gumam Luo Feng. Setelah meminum buah roh kristal hunyuan dan cairan roh Qingling, Luo Feng terutama memahami bentuk dunia 10 arah. Hanya ketika ia kelelahan, ia akan memahami peta binatang malapetaka untuk menghadapi beberapa makhluk spiritual di ruang tak terbatas. Di ruang tak terbatas, 4 warisan istimewa dipertukarkan. Tentu saja itu hanya alam Raja Dewa tingkat pertama, tetapi itu juga memperluas wawasan Luo Feng, dan dia juga memahami pentingnya pemahaman dan kemauan spiritual. Saya merasa bahwa selama saya berusaha memahami 6 cabang utama kehidupan, tidak akan butuh waktu lama bagiku untuk memahaminya. Luo Feng merasakan hal ini saat berlatih. Tapi itu tidak cukup. Menurut apa yang dikatakan pencipta bentuk kehidupan dunia, tidak perlu memahaminya dengan sengaja. Begitu Anda mengumpulkannya hingga ke tingkat terdalam, Anda akan menguasainya secara alami. Luo Feng terus mempelajari bentuk dunia 10 arah. 6 cabang kehidupan dan 6 cabang kehancuran semuanya telah mencapai puncak alam kekacauan dalam ratusan abad. Tetapi jelas bahwa masih ada celah dalam akumulasi keduanya. Mengenai 6 cabang kehancuran, Luo Feng tidak memiliki perasaan bahwa selama dia memahaminya, dia dapat dengan cepat menerobos. Scene berganti. Di dunia yang luas dan gelap, tempat makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya berjuang untuk bertahan hidup. Akhirnya kita menang. Akhirnya kita menghancurkan teror penghancur dunia ini. Akhirnya kita berhasil melenyapkan salah satu dari 7 teror penghancur dunia. Ini adalah awal yang baru. 3 praktisi kuat yang tersisa merasa sangat senang, dan banyak makhluk di pangkalan jauh di belakang bersorak kegirangan. Selama kita meneruskan obor ini dari generasi ke generasi, kita akhirnya akan menghilangkan semua teror ini sepenuhnya, dan dunia kita akan kembali mendapatkan cahaya dan kebebasan. Banyak sekali kehidupan yang penuh dengan kerinduan akan cahaya. Tiba-tiba, di langit yang gelap, sebuah mata merah darah yang besar tiba-tiba terbuka. Adegan ini membuat hati banyak makhluk bergetar. Itu mata kegelapan! Teror tingkat surgawi, mata kegelapan! Makhluk-makhluk ini ketakutan. Menurut klasifikasi mereka, di antara sekian banyak teror yang menyerang dunia mereka, yang paling menonjol adalah teror surgawi, mata kegelapan. Ketika mata ini terbuka di langit untuk pertama kalinya, seluruh dunia jatuh ke dalam kegelapan selamanya. Mereka masih memiliki kepercayaan diri untuk melawan teror penghancur dunia. Namun, menghadapi teror tingkat surga yang paling dahsyat, mata kegelapan, mereka hanya merasa tidak berdaya. Dao surga telah berubah.
Dao surga telah menjadi mata kegelapan. Ketika praktisi yang kuat memahami dao surga, mereka menemukan bahwa dao surga telah berubah. Bahkan arah akhir dari latihan mereka sendiri hanya dapat mengarah ke mata kegelapan. Untungnya, selama bertahun-tahun yang telah berlalu, mata kegelapan memang seperti hukum alam, memperlakukan segala sesuatu secara setara. Berdengung, mata kegelapan memancarkan cahaya merah yang menyelimuti kota bagaikan pilar langit. Kota itu tiba-tiba menjadi hidup dan auranya melonjak cepat, berubah menjadi makhluk bengkok yang menjulang tinggi. Makhluk bengkok yang menjulang tinggi ini berlutut dan memberi hormat. Kota ilusi telah berevolusi menjadi teror penghancur dunia. Di markas belakang, banyak makhluk yang telah mendeteksi pemandangan ini dari jauh merasa putus asa. Kita baru saja membunuh teror penghancur dunia dan sekarang ada yang baru. 7 teror penghancur dunia adalah jumlah yang pasti. Di dalam pangkalan, seorang kultivator yang sangat kuat merasakan operasi dao surgawi dan bergumam. Mata kegelapan adalah dao surgawi. Dao surgawi telah menetapkan bahwa akan selalu ada 7 teror penghancur dunia. Ketika satu dihancurkan, yang baru akan mengambil alih. Tidak peduli seberapa keras kita berjuang, itu tidak ada gunanya. Apakah itu jumlah yang pasti? Banyak makhluk yang berjuang untuk itu menjadi putus asa. Tapi tiba-tiba, mata gelap di langit itu mengeluarkan lolongan melengking. Tidak! Raungan mengerikan dari kengerian tingkat surga ini bergema di hati setiap makhluk hidup di dunia. Mereka semua merasakan ketakutan dan keengganan. Setelah itu, mata kegelapan di langit menghilang tanpa suara. Langit seolah-olah telah menyingkirkan tirai hitam besar, memperlihatkan wujud aslinya. Sinar matahari yang hangat setelah sekian lama kembali menyinari daratan dan langit serta bumi kembali cerah. Apa ini? Terbiasa dengan cahaya yang dibadatkan oleh formasi, banyak makhluk yang terpapar sinar matahari sungguhan untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Mereka terobsesi dengan cahaya legendaris itu. Saat ini, cahaya memenuhi seluruh dunia. Teror tingkat dao surgawi mata kegelapan telah menghilang dan dao surgawi telah kembali normal. Orang praktisi yang kuat memahami dao surgawi dan berkata dengan penuh semangat. Meskipun 7 teror penghancur dunia masih ada, wilayah kekuasaan mereka telah menyusut sepenuhnya di bawah sinar matahari. Hahaha, dunia telah berubah, dunia telah berubah. Scene berganti di tanah harta karun ruang tak terbatas. Baiklah, dengan menggunakan kehendak tertinggi Raja Dewa untuk melakukan teknik elemen, akhirnya aku bisa membunuh makhluk spiritual yang paling umum, gumam Luo Feng. Dia sangat puas menyaksikan monster bermata satu berdarah di depannya dimusnahkan sepenuhnya. Begitu pikiran makhluk spiritual hancur, ia pun lenyap sepenuhnya. Total poin hadiah yang diterima Luo Feng dari makhluk spiritual ini juga mencapai 10 poin. Jika dia hanya memberikan kerusakan berat dan menakisnya berulang kali, poin hadiah yang terkumpul umumnya akan lebih dari 5 poin. Makhluk-makhluk spiritual di ruang tak terbatas ini dapat mencapai tingkat Raja Dewa hanya dengan kekuatan spiritual mereka. Aku tidak tahu dari mana Yuan mendapatkan makhluk-makhluk spiritual ini ketika ia membangun tanah berharga ini, kata Luo Feng mendesah diam-diam. Menurut informasi, orang-orang kuat dengan kemampuan tertinggi dari Raja Dewa diperkirakan akan membunuh mereka sepenuhnya. Sepertinya orang-orang kuat itu juga telah memperoleh teknik rahasia kemauan yang sangat kuat, pikir Luo Feng. Seiring bertambahnya kekuatanku, level yang kuhadapi pun semakin tinggi. Mungkin aku bisa menemukan teknik rahasia kemauan yang setara dengan teknik elemen, pikir Luo Feng dalam hati. Seni Liu Yan, bagaimanapun juga, hanyalah salah satu dari banyak kesempatan yang ditinggalkan Yuan di benua asal. Luo Feng juga mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak merasa bangga. Dari 3 makhluk spiritual yang kumiliki di ruang tak terbatas ini, 2 yang lemah sudah mati, hanya menyisakan 1 yang kuat. Sudah waktunya untuk menemukan makhluk spiritual baru, pikir Luo Feng.
Luo Feng hanya meninggalkan satu avatar untuk menjaga makhluk spiritual yang kuat itu. Luo Feng tidak dapat menghancurkan makhluk spiritual yang kuat ini dan mungkin akan membutuhkan pertempuran yang panjang. Luo Feng segera mengirimkan 9 avatar untuk terbang ke segala arah ke beberapa tempat terpencil untuk menjelajah dan mencari mangsa baru. Luo He, cepat pergi! Ini wilayah kami! Itu adalah fluktuasi pikiran dan peringatan yang tidak terlihat. Tempat-tempat dengan mangsa terbanyak di ruang tak terbatas telah lama ditempati oleh makhluk-makhluk kuno. Meskipun mereka dapat mengenali bahwa itu adalah Sage Agung Luo He, mereka tidak peduli sama sekali. Luo He, orang nomor 1 di alam kekacauan, sama sekali tidak punya pengaruh. Gumam Luo Feng. Dia menertawakan dirinya sendiri selama penerbangan. Di dunia luar, Luo Feng punya status yang sangat tinggi dan banyak orang kuat yang memberinya muka. Tapi di ruang tanpa batas, ini adalah tanah harta karun peninggalan Yuan dan ambang untuk memasukinya terlalu tinggi. Mereka yang bukan Raja Dewa dari 2 keluarga kerajaan yang bisa datang ke sini umumnya adalah penguasa benua asal. Hanya 2 keluarga kerajaan yang akan mengizinkan transenden alam kekacauan dan Raja Dewa biasa untuk masuk. Namun, sebagian keluarga kerajaan, mereka semua berkumpul bersama. Mereka akan dilindungi oleh keluarga kerajaan yang kuat dan akan menjadi kekuatan paling kuat di ruang tak terbatas. Ruang tak terbatas telah menutup 19 dao asal. Jadi, untuk menggunakan jurus tingkat Raja Dewa di sini, seseorang harus membuka jalan baru, pikir Luo Feng. Di sini, bahkan para kaisar dan raja, jika mereka tidak membuka jalan baru, mungkin akan relatif lemah dan hanya bisa mengandalkan kemauan spiritual mereka untuk melawan musuh. Di ruang tak terbatas, mereka yang dapat melakukan teknik rahasia tingkat Raja Dewa dianggap sebagai master. Membuka cabang baru di bidang ini, dia dianggap sebagai pakar papan atas. Luo He! Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benak Luo Feng. Luo Feng menoleh dan melihat seorang lelaki tua mengenakan jubah putih longgar di kejauhan. Raja Dewa Wuxiu. Luo Feng mengenali pihak lain. Dia adalah Raja Dewa dari garis keturunan Kaisar Wu. Dari negara kuno Yanfeng, dia dianggap berada pada level yang sangat kuat di antara Raja Dewa tingkat pertama. Raja Dewa Wuxiu menatap Luo Feng dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak menyangka akan bertemu dengan Sage Agung Luo He di sini. Tidak masuk akal jika negara kuno Yanfengku akan memberimu kuota. Dari mana kamu mendapatkan kuota ini?" "Itu bukan dari negara kuno Yanfeng," kata Luo Feng. "Aku tahu. Yang ingin kutanyakan adalah dari mana kau mendapatkan kuota itu? Atau apakah Kaisar Zhou sengaja bersikap pilih kasih dan diam-diam mendapatkan token dan memberikannya kepadamu?" tanya Raja Dewa Wuxiu. "Apakah kau memfitnah guruku?" Wajah Luo Feng menjadi gelap. "Siapa yang tidak tahu apa yang dilakukan Kaisar Zhou?" Raja Dewa Wuxiu mencibir. Luo Feng tidak lagi memiliki niat baik. Dia tahu hubungan antara garis keturunan Wu dan garis keturunan Zhou sangat buruk. Konflik antara kedua garis keturunan sering terjadi. "Saudara Wuxiu!" Sebuah sosok terbang dari kejauhan. Sosok itu adalah seorang pria dengan jubah abu-abu dan rambut putih. Pria berambut putih itu melirik Luo Feng dan berkata, "Ternyata itu adalah Luo He. Luo He, cepat pergi. Ini adalah wilayah tempat keluarga kerajaan negara Yanfeng kunoku berada. Ini bukan tempat yang tepat untukmu tinggal." Pria berambut putih itu berteriak. Raja Dewa Langit Api. Luo Feng mengenali pihak lain dan terbang pergi tanpa mengatakan apapun lagi. Raja Dewa Langit Api, seorang Raja Dewa dari level kedua. Dalam keluarga kerajaan Yanfeng kuno, dia juga merupakan anggota inti. Secara alami, dia memiliki kualifikasi untuk bertindak gegabah. Tidak heran guru menasihatiku bahwa kecuali leluhur Yanfeng mengundangku, tidak perlu bergabung dengan negara kuno Yanfeng. Luo Feng menghela nafas. Lagi pula, hanya sedikit orang yang bisa memperlakukan orang luar dengan baik. Tetapi Luo Feng merasa tidak senang dengan perasaan diskriminasi
dan dikucilkan ini. Tidak perlu terlalu memperhatikan Luoy. Pria berambut putih, Raja Dewa Langit Api, melirik Luo Feng di kejauhan. Bahkan jika dia menjadi Raja Dewa, dia nyata terkalahkan di level pertama Raja Dewa. Dia tidak dapat mempengaruhi keluarga kerajaan seperti kita sedikit pun. Tapi aku meragukan jatahnya. Dia adalah transenden alam kekacauan. Mustahil baginya untuk memiliki 50 juta poin. Bagaimana dia mendapatkan jatah itu? Aku menduga bahwa Dicho mendapatkan token itu dan memberikannya kepada Luoy, kata Raja Dewa Wuxiu. Pria berambut putih, Raja Dewa Langit Api, memiliki ekspresi yang sedikit berubah. Apa yang kamu katakan sangat mungkin terjadi. Dicho memang agak ceroboh. Sebagai anggota keluarga kerajaan, dia tidak mempertimbangkan keluarga kerajaan dengan sepenuh hati dan sering membantu mereka yang di luar keluarga kerajaan. Aku akan bertanya kepada Kaisar Fu tentang masalah ini dan menyelidikinya. Ada tatapan dingin di mata Raja Dewa Langit Api. Kita harus mencari tahu bagaimana dia mendapatkan jatah untuk masuk. Jika itu benar-benar diberikan oleh Kaisar Chu secara pribadi, kita tidak boleh membiarkannya begitu saja. Ada tatapan dingin di mata Raja Dewa Yan Qiong, yang menjadi Raja Dewa jauh lebih lama daripada Kaisar Chu. Kaisar Chu dan Kaisar Yan Qiong memiliki banyak konflik. Kaisar Yan Qiong adalah orang terkuat kedua dalam garis keturunan Kaisar Yan, dan ia selalu bersemangat untuk melawan Kaisar Chu. Bagaimana jika masalah ini terbukti? Kata Dewa Raja Wuxiu dengan ragu-ragu. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh leluhur. Kaisar Chu akan dihukum jika dia melakukan kesalahan. Bagaimana dengan Luoy? Pertama-tama, dia harus diusir dari ruang tak terbatas, dicabut kesempatan ini, dan dihukum berat. Pejabat tamu dari alam kekacauan bisa masuk. Ini sungguh lelucon, kata Raja Dewa Langit Api. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham. Maaf ya telat.